Ya, silakan dibacakan salah satu. Dokter, a man with anaphylactic shock. 14, 6 years old, present to ED with acute onset shortness of breath. On initial examination, the patient was in respiratory distress, unable to speak greater than 2 word phrases with diffuse erythema and associated pruritus. He described an acute onset of this symptom after taking drug metamizole approximately to arrival to the ID. At the time of arrival, the patient was in acute respiratory distress with an urticarial eruption on his trunk. Auscultation was done for inspiratory and expiratory wheezes, and all oropharyngeal exam revealed of palate with brownie texture, elevation of his tongue and heart, with associated difficulty tolerating his oral secretion. The patient deteriorated rapidly, demonstrating signs of anaphylactic shock. The doctor noted that patient complaints were related to function. It causes hyperreactive system, which described in discuss that method. Oke. Diagnosisnya apa ini pasiennya? Baik. Diagnosisnya apa, Dek? Kasusnya ini? Anaphylactic shock, dokter. Ya, jadi dia reaksi anafilaktik ya. Sebenarnya kalau disebut shock anafilaktik harus ada vital sign-nya, artinya dia hipotensi. Jadi reaksi anafilaktik kan macam-macam, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau yang shock anafilaktik itu dia sudah reaksi anafilaktik yang berat yang mengancam jiwa. Jadi salah satu tandanya adalah tekanan darah yang turun ya, disertai dengan tanda-tanda shock yaitu penurunan perfusi di perifer, tensinya turun, nadinya naik, terus kemudian akralnya dingin gitu ya, terus kemudian disertai dengan sistem yang lain, kalau kulit mukokutaneus bisa ada ödem atau angioödem, bisa pada mulut, kemudian hipersekresi pada bronkus gitu ya, terus kemudian ada wheezing di kedua lapang respirasi paru-paru kanan sama paru-paru kiri gitu. Jadi ini pasiennya reaksi hipersensitivitas ya, reaksi anafilaktik yang tipe pertama kan dia cepat langsung muncul setelah minum obat yang dicurigai pemicunya adalah metamizol ya. Terus kemudian mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan dulu? Coba PPT saya dicantumkan. Ya, nanti itu bisa menjawab semua pertanyaan adik-adik ya. Belum ada kuliah shock anafilaktik kan ya? Belum ada ya? Oke ya. Oke. Nah, next slide. Oke. Kasus ini mirip seperti yang tadi skenario gitu. Hanya ini lebih komplit dan ada tata laksananya sekalian ya. Jadi nanti tata laksananya kalau pasien shock anafilaktik kira-kira seperti ini. Jadi ada seorang laki-laki umur 65 tahun datang ke UGD rumah sakit ya. Kebetulan ini pasien kami di Rumah Sakit Sampangan datang jam 8.00 dengan keluhan dia tidak sadar sejak 20 menit yang lalu. Kemudian dari riwayatnya 20 menit yang lalu pasien itu minum obat karena sakit gigi. Dia minum 3 macam obat, yang diminum adalah amoxicillin 500 mg, asamefenamat 500 mg, dan dexamethasone 0,5 mg. Kemudian segera setelah minum obat 1-2 menit, pasien merasa gatal seluruh tubuhnya. Ya, jadi pasien ini kan juga tadi ya gatal, ada pruritus sama ada muncul urtikaria ya di ekstremitas sama di badan. Diikuti mual, muntah, keringat dingin, kemudian pasiennya pingsan. Ya, kemudian keluarga membawa pasien ke rumah sakit terdekat.
Lalu kemudian pasien itu sebelumnya tidak ada riwayat asma sama tidak ada riwayat alergi obat. Pada waktu datang masuk ke rumah sakit, kondisinya adalah sopor dengan heart rate 132 kali per menit, kemudian tensinya 70 per palpasi, napasnya 28 kali per menit, paru-parunya ada wheezingnya, tidak ada rongki sama seperti pasien ini ya, keparlian tidak teraba, ekstremitasnya dingin. Kemudian di EKG sinus takikardi 130 kali per menit ya. Next. Nah, terapi segera setelah pasiennya di-assess ya langsung kita assess dia shock anafilaktik seperti ini karena dia kondisi mendadak segera setelah minum obat ya, tensinya turun, ada tanda-tanda shock yang jelas. Kemudian pasiennya diberikan oksigen ya 6 liter per menit pakai face mask ya. Kemudian karena dia shock maka dia diguyur pakai NaCl 0,9%, 1 liter. Kemudian dikasih tata laksana shock anafilaktik adalah obatnya adrenalin atau epinefrin. Ya diberikan dengan dosis, tadi dosisnya ada di belakang. Kalau orang dewasa biasanya 0,3 cc sampai maksimal 0,5 cc. Ya, kemudian diberikan dexamethasone 1 ampul IV. Setelah 10 menit tensinya masih tetap 50 per palpasi, hanya tadinya sudah turun 120 kali per menit. Pasiennya boleh sadar tapi masih lemah ya. Epinefrin atau adrenalin untuk shock anafilaktik bisa diulangi setiap 5 sampai 10 menit. Jadi karena tadi 10 menit dia tensinya belum naik, diulangi lagi suntikan adrenalinnya 0,3 cc IM, kemudian dikasih tambah diphenhidramin 1 IV 1 cc. Kemudian jam 20.20 di 20 menit dari tadi jam 20, tensinya sudah mulai teraba 70/50, nadinya 108 kali per menit. Kesannya pasiennya masih somnolen ya, tapi dia sudah ada kontak. Kemudian untuk mempertahankan tensi karena dia tensinya sudah naik dan nadinya sudah turun, tidak diberikan adrenalin lagi, tapi dikasih drip dobutamin dengan dosis 5 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kemudian tensinya naik ya 90/70, itu nadinya 96 kali per menit dan kemudian pasiennya sudah ada kontak. Kemudian pasiennya beberapa hari pulang dengan tensinya yang normal, nadinya yang normal, kesadarannya yang komposmentis. Lalu dia pulang aktivitasnya normal, dia pulang mendapatkan terapi methylprednisolone, kortikosteroid, dan cetirizine 1 kali 10 untuk 3 hari. Ya, next. Oke, jadi anafilaktik adalah reaksi alergi sistemik yang berat yang bisa memicu kematian ya. Bisa terjadi tiba-tiba sesudah terpapar suatu antigen atau pencetus yang lain. Next. Nah, apa yang dimaksud anafilaktik? Ada 2 reaksi anafilaktik itu. Ada yang alergik anafilaktik, yang itu dimediatori oleh IgM mediated anafilaktik. Ada yang tidak dimediatori oleh non-IgM. Kalau yang cepat, berat itu biasanya yang alergik anafilaktik ya. Ada urtikaria, ada angioedem, ada wheezing. Ya, seperti pasien ini biasanya yang IgM mediated anafilaktik. Ada juga yang reaksi anafilaktik tapi yang sifatnya non-alergik. Ya, next. Nah, penyebabnya kenapa seseorang bisa mengalami anafilaktik ya. Pertama reaksi imunologis gitu ya. Penyebabnya, terus kemudian reaksi imunologis itu biasa pemicunya adalah obat-obatan, drugs, racun, venom gitu ya, digigit serangga gitu atau makanan gitu ya. Ini yang contoh pasien kasus saya itu adalah obat-obatan, skenario juga obat-obatan ya. Kebetulan obatnya adalah NSAID. Paling banyak jenis obat-obatan dilaporkan menyebabkan anafilaktik itu adalah antibiotik. Yang lainnya produk darah ya, kemudian bisa juga mengakibatkan reaksi imunologis ya. Ada juga reaksi anafilaktik yang bukan karena obat-obatan, dia bukan non imunologik. Jadi misalkan dia habis exercise atau terpapar dingin, kemudian dia alergi dan lain-lain ya. Next. Nah, jadi kita harus membedakan reaksi anafilaktik, shock anafilaktik sama anafilaktoid. Next. Kalau reaksi anafilaktik itu adalah reaksi tubuh terhadap tadi ya ada antigen, kemudian memicu munculnya imunoglobulin, memunculkan reaksi imunologik hipersensitivitas tipe pertama ya. Kalau anafilaktoid dia tidak ada reaksi juga, tetapi tidak melalui jalur interaksi antigen antibodi. Contohnya seseorang mau kateterisasi jantung atau mau IVP itu kan ada zat kontras yang dimasukkan, kemudian dia gatal-gatal. Nah, itu bukan karena diinduksi oleh imunoglobulin ya. Next. Kemudian anafilaktik yang melewat
IgE ya. Pertama pencetusnya bisa antibiotik ya, penisilin kebagian besar, cephalosporin, kemudian ada juga alergen misalkan dientuk tawon gitu, terus kemudian obat-obatan ya, enzim macam-macam lah, insulin dan sebagainya. Jadi tidak ada makanan, minuman semua bisa mengakibatkan shock anafilaktik itu. Dan kadang-kadang pasien itu tidak punya riwayat alergi sebelumnya, seperti pasien ini ya. Dia sudah ditanya, ada punya alergi atau tidak, punya asma atau tidak ada ya. Tapi adalah dia alergi terhadap ya salah satu dari tadi, amoxicillin, asam amfetamat atau dexamethasone ya. Kalau yang di skenario adalah metamizole. Next. Ya, ini nanti dilihat ya, dibaca. Ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe pertama. Jadi immune mediated yang IgE. Jadi ada alergen ya, ada drug ya. Kemudian drugnya itu di tubuh kita ada dikenali drugnya itu sebagai antigen. Kemudian tubuh kita membentuk imunoglobulin E nempel sama sel ya, kemudian melepaskan mediator inflamasi, histamin dan sebagainya. Itulah yang mengakibatkan manifestasi alergi ya. Next. Nah, itu penyebabnya banyak sekali ya. Antibiotik, analgesik, NSAID, zat warna, zat pengawet, banyak sekali, serum dan sebagainya lah, banyak ya. Next. Ya, bagaimana ada obat-obatan yang dia melepaskan histamin secara langsung. Contoh obat-obatan seperti opiat ya. Terus kemudian zat kontras, manitol itu melepaskan histamin secara langsung. Ada juga yang mekanismenya lewat aktivasi komplement. Jadi ada protein manusia yang atau produk darah yang lain masuk dalam tubuh manusia, terus kemudian melepaskan komplement. Komplement itu baru kemudian memicu reaksi inflamasi, muncul histamin, muncullah reaksi alergi ya. Atau bisa juga bukan obatnya, tetapi obatnya itu dia mengakibatkan metabolisme asam arachidonatnya. Nah, asam arachidonat inilah yang kemudian memicu reaksi anafilaktik, gitu ya. Ya, next. Nah, contohnya NSAID. Kan pasien ini kan NSAID ya. Metamizole, dia habis minum metamizole. Pasien yang tadi juga habis minum asam mefenamat. Itu bukan obatnya itu yang mengakibatkan alergi, tetapi karena NSAID itu nanti dia punya pengaruh terhadap modulasi asam arachidonat ya. Karena asam arachidonat itulah yang kemudian nanti melepaskan mediator inflamasi, histamin dan sebagainya, bertanggung jawab terhadap reaksi alergi. Next. Nah, gejala klinisnya anafilaktik pertama ada gejala sistemik yang ringan. Ringan itu cuma muncul rasa gatal, terus kemudian rasa penuh di mulut, bersin-bersin gitu ya. Odem di sekitar mata, matanya berair, kulitnya gatal, lalu biasanya terjadi 2 jam setelah paparan antigen. Gitu. Kemudian, tapi ini tidak terjadi shock, tidak sesak, ya, pasiennya tidak pingsan dan lain-lain. Ya, biasanya pakai obat-obat CTM atau cetirizine atau apa, itu biasanya nanti dia hilang. Ya, next. Nah, kalau ada juga reaksi sistemik yang sedang. Kalau sedang itu dia ada gejala reaksi sistemik ringan itu tadi, ya, tapi kemudian disertai dengan spasmus bronkus, disertai dengan odem saluran nafas, jadi dia ada sesak, ada mengi, ada batuk, sama ada angioedem, urtikaria seluruh tubuh, mual dan muntah, badannya kadang-kadang terasa demam serta gelisah, ya. Kemudian next. Nah, kalau reaksi sistemik yang berat itu dia sudah sianosis pasiennya, desaturasi, henti nafas, kejang gitu ya, nggak sadar gitu, kemudian mual, muntah, berat, shock, koma, hipotensi, aritmia, ya, dan terjadi mendadak gitu. Nah, kalau yang sudah reaksi sistemik berat ini namanya shock anafilaktik, seperti pada skenario dan seperti kasus pada PPT ini ya, itu namanya shock anafilaktik. Oke. Kemudian reaksi berikutnya. Ya, nah itu. Tanda-tanda anafilaktik bisa mengenai semua organ ya. Dari mulai yang gejala umum ya, mual, nggak enak di perut ya,
rasa gatal, macam-macam, sampai sistem pernafasan yang biasa stridor, mengi, kemudian banyak sekretnya gitu ya, odem gitu. Kemudian lidahnya, kalau ini kan pasiennya juga odem ya lidahnya ya, sampai lidahnya itu bengkak ya odem sampai dia sampai ke atas menutupi seluruh orofaring ya sampai ke palatum durum. Nah, itu yang seperti ini harus segera ditolong karena kalau nggak nanti dia bisa meninggal karena gagal nafas. Terus kemudian kardiovaskular dan mulai hipotensi, pingsan, singkup, aritmia dan lain-lain ya. Kemudian gastrointestinal, mual, muntah, kulit biasanya urtikaria, angioedem, mata biasanya bengkak atau dia lakrimasi ya. Susunan syaraf pusatnya gelisah dan kejang. Next. Nah, kenapa kita harus tahu? Pertama, anafilaktik harus segera ditolong ya, karena dia merupakan kegawat daruratan ya dan bisa terjadi kematian. Dan kadang-kadang dia seringnya nggak bisa diprediksi tiba-tiba dan bisa terjadi di mana saja dengan rangsangan apapun kita tidak tahu karena sangat individual, gitu ya. Next. Nah, shock anafilaktik cukup tinggi dalam populasi ya, ada 21 per 100 orang per tahun ya, dari 133 pasien anafilaktik dan 50% punya riwayat alergi, tetapi 50% tidak ada riwayat alergi gitu ya. Ada yang dirawat, tapi kemudian ada juga yang sampai meninggal ya. Next. Nah, anafilaktik karena itu tadi dia bisa fatal, sehingga pertama kita harus bisa mengenali gejalanya. Kemudian yang kedua, hindarkan kalau sudah dikenali terjadi shock anafilaktik, maka pasiennya harus diberi kartu shock anafilaktik gitu. Jadi dia harus diberi kartu shock anafilaktik yang supaya apabila dia kalau misalkan dia obat-obatan supaya dia tidak diberi lagi obat itu gitu ya. Terus kemudian kita harus mengetahui obat-obat apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu kalau sekarang kan adik-adik sering bantu center vaksinasi ya. Vaksinasi kan juga baru itu. Obat yang baru gitu. Jadi masih ada resiko shock anafilaktik gitu sehingga tetap harus disediakan kit emergency pada center-center yang melaksanakan vaksinasi ya. Kita harus melaksanakan secara cepat dan tepat. Oke. Next. Nah, kemudian ini gejala anafilaktik dari semua sistem ya, bisa mulut, tenggorokan, kulit, saluran cerna, paru-paru, jantung, semuanya bisa. Next. Nah, ini gejala anafilaktik yang paling sering, yang pertama manifestasinya adalah kulit. Nah, jadi seperti pasien ini kelihatan jelas sekali kalau dia anafilaktik ya. Urtikaria muncul, angioedem, gatal, merah ya. Gatal bisa dengan rash, bisa tanpa rash ya. 90% shock anafilaktik muncul manifestasi kulit gitu. Yang kedua adalah respiratory system. Jadi 40-60%. 40 itu juga cukup tinggi ya jadi gejalanya. Jadi orang yang shock anafilaktik ya 50% dia mengalami sesak nafas, wheezing, terus kemudian upper airway angioedem sama bersin-bersin ya atau rinitis. Terus kemudian 30% mengalami dizziness, sinkop sama hipotensi, ya 25-30% mengalami gejala perut, mual, muntah, diare, lalu kemudian yang lain-lainnya nyeri kepala dan sebagainya. Jadi keluhan paling banyak adalah kulit ya, kemudian yang kedua sistem respiratorius, kemudian yang ketiga sistem perut ya, sama kardiovaskular, sinkop atau hipotensi. Oke, next. Ini ya, nah ini mau di grade juga boleh, ini berdasarkan severitas dari gejala klinisnya ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3 sama grade 4. Nanti bisa kita identifikasi ya. Seperti pada pasien ini ya, skenario dia sudah grade 4 karena dia sudah ada mulai tanda-tanda respiratory rest ya. Kemudian yang kedua dia muncul urtikaria, muncul gatal seluruh tubuh, kemudian angioedem ya, terutama di saluran pernafasan ya, sehingga pasien ini impending gagal nafas, harus segera ditolong. Next. Oke, ini tadi sudah. Jadi tergantung dari derajatnya, ringan, sedang, atau berat. Intinya kalau ringan biasanya hanya melibatkan kulit sama mukosa saja. Kalau yang sedang itu sudah ada keterlibatan saluran pernafasan sama kardiovaskular, tapi pasiennya belum shock. Kalau dia sudah berat, itu pasiennya sudah shock anafilaktik. Ya, sampai tidak sadar, sampai kejang, itu dia berat. Oke. Next.
Nah, penyebab anafilaktik yang paling banyak adalah ternyata dilaporkan adalah makanan, food ya. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan ya atau apa namanya bio itu apa maksudnya bio ya obat-obatan atau enzim gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sting gigitan binatang. Kemudian alergen yang lain ya bisa juga muncul anafilaktik karena over exercise atau yang lain-lainnya penyebabnya tidak diketahui. Jadi makanan paling banyak kemudian obat-obatan ya. Next. Nah, kapan muncul anafilaktik ya? Ini penelitian terhadap venom. Jadi venom itu ya racun yang dihasilkan oleh kalajengking, serangga dan sebagainya. Paling sering adalah dalam waktu 10 menit pertama, 0 sampai 10 menit ya paling banyak. Kemudian 11 sampai 20 menit ya, meskipun ada juga yang delay onset lebih dari 2 jam, ada yang baru muncul, tapi sebagian besar 50% munculnya 10 menit pertama ya. Oleh karena itu kita observasi reaksi alergi biasanya waspada 15 menit pertama ya. Setelah 15 menit maka kemungkinan untuk anafilaktiknya dia berkurang ya. Next. Oke. Next. Nah, ini ya. Kemudian ada beberapa jadi dari 212 reaksi anafilaktik ya, yang sering mengakibatkan kematian adalah gigitan serangga, sting, itu sering mengakibatkan kematian. Dari 212 reaksi, 47 gigitan serangga ya, itu WAPS itu gigitan serangga yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah kalau makanan yang paling tinggi yang bisa mengakibatkan reaksi anafilaktik berat adalah kacang-kacangan ya. Yang kemudian yang lain-lainnya ya bisa protein-protein susu, kemudian kerang, snails ya, makanan itu banyak. Kemudian antibiotik yang paling sering adalah golongan benzatil penisilin ya, golongan penisilin yang paling banyak ya. Kemudian obat-obatan anestesi, obat-obatan yang lain ya, zat kontras dan lain-lain. Jadi pertama gigitan binatang itu yang pertama, yang kedua adalah obat-obatan yang jenis kacang-kacangan ya. Kemudian obat-obatan yang makanan yang mengandung kacang-kacangan sama makanan yang mengandung protein. Oleh karena itu kalau orang itu sering alergi, biasanya kita edukasinya adalah hindari makanan yang mengandung kacang-kacangan ya. Oke ya. Terus next. Oh tadi nih. Oh ya. Sebelumnya. Nah ini. Kematian karena shock anafilaktik sebagian besar adalah gangguan pernafasan ya, sebagian besar traktus pernafasan bagian atas ya sama traktus pernafasan bagian bawah. Jadi sebagian besar adalah asfiksia penyebab kematian yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah shock ditambah dengan asfiksia, yang kedua adalah shock sama di IC ya. Jadi harus kita waspadai sekali ya patensi jalan nafas bila seseorang kita curigai atau kita diagnosis sebagai shock anafilaktik ya atau reaksi anafilaktik. Next. Nah, ini interval dari mulai exposure terhadap alergen sampai dia rest gitu ya, paling banyak 5 menit. Kalau tadi pasien yang tadi segera 1-2 menit minum langsung pingsan ya. Kalau ini paling banyak adalah 5 menit. Jadi memang tadi sesuai dengan teori ya, kita perlu waspada 15 menit pertama pasca pajanan ya. Meskipun ada juga yang reaksinya itu setelah 20 menit itu ada, bahkan tadi ada yang sampai lebih dari 2 jam baru muncul reaksi, tapi sedikit ya. Sebagian besar kalau dia reaksi anafilaktik biasanya menit awal-awal kita harus waspadai. Ya, next. Terus kemudian, nah ini kriteria tadi sudah ya. Jadi nanti dibaca lagi ya gejala kriteria klinis diagnosa anafilaktik itu pertama terjadi gejala-gejala shock anafilaktik dengan segera ya, dengan segera dan melibatkan jaringan kulit, mukosa, respirasi gitu ya. Gitu, dan paling sedikit muncul pertama gangguan pernafasan, yang kedua bisa penurunan tekanan darah atau berhubungan dengan fungsi organ. Jadi biasanya shock anafilaktik jelas sekali dan kemudian kita tidak perlu pemeriksaan penunjang ya untuk menegakkan shock anafilaktik. Seperti pasien yang skenario itu jelas sekali dia shock anafilaktik, dia ada munculnya segera setelah pajanan alergen, kemudian yang kedua
melibatkan jaringan kulit, jaringan mukosa ya, dan sistem respiratorius sama gastrointestinal. Okay, next. Next. Kemudian penurunan kesadaran ya segera setelah terpapar alergen, penurunan tekanan darah setelah terpapar alergen. Jadi kita harus hati-hati kalau orang-orang yang minum obat hipotensi ya. Jadi karena kalau orang hipotensi itu biasanya nanti tensinya turun itu ya karena efek obat hipertensinya jadi rendah sekali biasanya gitu. Cuma kalau orang yang kan normal tensinya itu 130-an ya, tapi kalau orang hipertensi dia kan minum obat ya rata-rata minum tensinya sudah 120/80 gitu. Jadi nanti kalau dia shock anafilaktik jadinya semakin turun lagi. Ya. Jadi kalau pada batasannya kalau dewasa tensinya kurang dari 90 atau penurunan 30% dari nilai basal tensi yang setiap harian ya. Kalau anak-anak tekanan darah sistoliknya rendah tergantung umur atau penurunan lebih dari 30% tekanan darah sistolik. Next. Ya, bagaimana tata laksananya? Next. Pertama, kita harus menghentikan pencetus ya. Kemudian yang kedua, kita nilai dia termasuk reaksi anafilaktik apa? Ringan, sedang atau berat ya. Kemudian yang kedua, kita minta bantuan ya. Kemudian pertolongan pertama ada adrenalin diberikan IM dengan dosis 0,01 miligram per kilogram berat badan ya sampai maksimal 0,5. Jadi tadi untuk dewasa kita apakan saja 0,3 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan. Kalau anak-anak 0,01 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan beratnya 50 ya 0,5 ya boleh. Oke. Kemudian yang kedua kita pasiennya berbaring, kita posisikan berbaring. Posisi kaki bisa lebih tinggi, kita kasih oksigen ya. Kemudian kalau dia memang ada tanda-tanda gagal nafas segera diberikan alat bantu nafas ya. Bila terjadi hipotensi kita kasih cairan ya jarum yang besar, pakaian ACLN fisiologis 0,9, kemudian dibolus ya. Seperti pasien ini kan dibolus 1 liter loading atau 20 cc per kilogram berat badan diberikan secepat-cepatnya gitu untuk mengisi intravenus ya. 0,01 miligram. Oke. Next. Oke. Kemudian bila responnya nggak adekuat atau tetap kasih lagi adrenalin ya bisa diulangi setiap 3-5 menit ya. Kemudian kalau dia masih hipotensi kita kasih cairan lagi sampai maksimal 30 cc per kilogram berat badan dalam waktu 30 menit. Kemudian kalau dia bradikardi bisa kita kasih atrofin. Kemudian kita kasih vasopresor ya tadi ya dobutamin, dopamin dan sebagainya itu tadi ya. Kemudian untuk dia bronkospasmusnya, wheezing dan sebagainya kita kasih inhalasi. Inhalasi salbutamol, inhalasi beta agonis ya. Kemudian kita kasih kortikosteroid gitu dan lain-lain. Dan kalau misalkan ya gagal nafasnya belum teratasi juga ya nanti diintubasi. Oke. Next. Ya. Kemudian observasi paling tidak selama 4 jam setelah semua dan gejala menghilang ya. Pada kasus yang berat pasien dirawat dulu semalam, terutama yang punya reaksi yang berat sampai gagal nafas, sampai shock, sampai pingsan dan sebagainya. Sebelum pasien dipulangkan diberikan penjelasan mengenai alergen yang kita curigai menyebabkan kondisi shock anafilaktik itu dan kita jelaskan bagaimana menghindarinya. Terus kemudian kalau di negara maju pasien yang sering shock anafilaktik mereka bisa disiapkan EpiPen yang isinya adalah 0,3 sampai 0,5 mg adrenalin atau epinefrin yang siap pakai. Oke. Next. Ini ya. Ini epinefrin bagaimana patofisiologinya dia bisa meningkatkan tekanan darah ya. Next. Ya, ini epinefrin itu kita kasih IM. Ya, IM bisa diulangi setiap 3 sampai 5 menit ya. Next. Oke, pencegahan. Next. Nah, pertama reaksi anafilaktik bisa diulang. Belum tentu pada zat alergen yang sama ya. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi penyebabnya. Kalau pasien skenario metamizol ditulis ya alergi metamizol mengakibatkan shock anafilaktik. Kalau yang pasien yang tadi bisa amoksisilin, bisa ini ya macam-macam. Oke, next. Pertama pasien yang sudah pernah shock anafilaktik diberikan edukasi ya keluarganya, ya pasiennya dan sebagainya. Terus kemudian dikasih EpiPen kalau butuh. Terus kemudian yang kedua diajari bagaimana pertolongan pertama pada pasien shock anafilaktik gitu ya. Kemudian diberikan catatan ya obat-obatan apa yang kemungkinan mengakibatkan shock anafilaktik. Next. Ya.
Sebelum memberikan obat, pertama itu protap kita tanyakan, dia ada indikasi atau tidak pemberian obat tersebut. Tanyakan riwayat alergi obat sebelumnya, ya kemudian apakah dia pernah alergi obat, dan kemudian kalau perlu ya di skin test dulu, tapi sekarang itu sudah bukan protap lagi ya. Ya, terus kemudian yang kedua, kalau misalkan memang ada reaksi alergi dan sebagainya, ya kita kasih difenhidramine atau dexamethasone dulu. Oke. Next. Sudah ya? Habis slide-nya ya, Dek? Oh ya, ini obat-obat yang perlu dipersiapkan ya untuk mencegah reaksi anafilaktik, adrenalin, ya antihistamin, kortikosteroid, inhalasi beta agonis ya, terus kemudian yang kedua cairan infus ya, oksigen, tensimeter dan sebagainya ya. Alat bedah minor itu kalau dia nggak bisa dipasang infus, kalau pasiennya shock kan dia vasokonstriksi, mungkin diperlukan venoseksi untuk memasukkan infusnya. Oke, next. Oke, jadi pertama penting untuk mencegah, kita kasih surat keterangan shock anafilaktik untuk mencegah pencegahan berulang, kita cantumkan daftar obatnya, kemudian yang kedua berikan pasiennya untuk memberitahukan kepada dokter sakit apapun harus kita beritahu ya, tuliskan di status yang mudah dilihat dan laporkan kepada tim monitoring efek samping obat. Oke. Ya. Ya. Kemudian kalau orang itu alergi, maka kita harus sampaikan juga kepada yang menyiapkan makanan ya. Ya misalkan dia alergi kacang-kacangan, maka kita beritahukan ya apa jenis-jenis makanan yang tidak bisa dimakan oleh pasien itu. Okay, next. Oke. Ya, sudah, Dek. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, ada yang mau tanya nggak? Sudah terjawab semua skenario-nya dengan penjelasan tadi. Ada yang mau tanya, Dek? Sudah bisa terjawab semua untuk pertanyaannya? Gimana, Dek? Ada yang tanya nggak ini? Mau? Boleh. Semuanya boleh. Gue fotokopi KTP. Kalau yang 12 sampai 18 tahun kakak. Anu menantu saya juga boleh. Boleh. Nah, ya, Mbak, besok aja suruh berangkat ya, PKU atau suruh. Halo, gimana, Dek? Sepertinya sudah cukup, dokter. Ada pertanyaan enggak? Halo, sudah ini? Ada yang tanya? Sepertinya sudah cukup, dokter. Jadi ini konsultasi pakar loh, saya malah kuliah. Ya, sudah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, nanti apa namanya?
Nanti tetap ada kuliah pakar ya, sama Dokter Safari sama Dokter Bu Andin ya, tetap ada ya. Ya, jadi nanti kalau beliau kan imunologi gitu ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya agak beda. Gitu. Nanti Dokter Safari sama Bu Andin bisa menjelaskan reaksi biologi molekulernya, hipersensitivitas dan sebagainya, kok bisa mengakibatkan reaksi anafilaktik. Gitu ya. Kalau tata laksana shock anafilaktik, komplikasi dan sebagainya tadi di slide saya sudah ada, besok untuk bahan diskusi. Oke, kalau sudah cukup, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter.